MS Channel mengkaji, mengedukasi, mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ambali. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin wal muslimat dimanapun berada, jumpa lagi di channel kita ini, yaitu MS Channel. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang hakikat hidup dan mati bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas tentang kematian sebelum kehidupan itu dimulai. Pada bagian yang kedua kita sudah membahas tentang hakikat dari kehidupan yang sedang kita jalani saat ini sebelum datangnya suatu kematian. Kemudian pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang kematian yang kedua. Nah, dari kematian yang akan kita jalani setelah kita menjalani kehidupan ini. Sekarang kita hidup, besok atau lusa atau kapanpun, ya, ketika usia masih muda, sedang gagah-gagahnya, ketika masih bayi, atau ketika sudah usia senja, ya, kematian pasti akan datang dan kita tidak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ibnu Abbas ya mengatakan ya, di dalam perkataannya, summa yumitukum, kemudian ya Allah akan mematikan kalian, fatarji'una ilal kubur, maka kalian akan kembali, akan masuk ke dalam kubur, kita akan dikuburkan. Maka kemudian yang akan kita kupas, akan kita bahas adalah tentang al-maut. Jadi kematian yang kedua ini akan dialami oleh segala yang hidup. Apa saja yang memiliki nyawa, apa saja yang oleh Allah diberikan nyawa, maka akan mengalami kematian yang akan kita jelaskan ini. Manusia oleh Allah diberi nyawa, maka akan mengalami kematian ini sesuai kehendak Allah dengan asbab yang berbeda-beda. Ada yang tanpa sebab, ada yang tahu-tahu meninggal tanpa sakit, ada yang melalui sakit, ada yang melalui suatu insiden kecelakaan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu asbab yang akan menjalari kematian kita apa, namun itu pasti terjadi. Kapan kematian itu akan tiba, itu adalah rahasia Allah. Allah sengaja tidak memberikan berita kapan terjadinya kematian itu. Jadi terjadinya kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu di antara kita. Saya kapan matinya tidak tahu. Saudara sekalian, kapan akan dijemput oleh Allah tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Bahkan para nabi dan rasul pun juga tidak diberitahu kapan dia akan dimatikan. Pertanyaannya, mengapa Allah merahasiakannya? Supaya manusia ya diberi ujian berupa kehidupan dunia ini, ya, melaksanakan kehidupannya dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan kehidupannya dengan penuh optimis. Ya, sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, beribadahlah ya, kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi perkataan sahabat ini memberikan motivasi kepada kita supaya seimbang dalam menyikapi hidup ini. Kalau dia itu beribadah pada Allah, dia itu bertakarub pada Allah, dia itu sedang mengerjakan sholat, dia hendak membayar zakat, dia hendak menunaikan puasa, maka yang terbayang di dalam pikirannya, jangan-jangan besok saya mati. Nah, ketika di dalam pikirannya ada pikiran, jangan-jangan besok saya mati, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka dia tidak akan menunda-nunda sholatnya, maka dia tidak akan menunda-nunda puasanya, ya, sehingga dia kalau memang sudah waktunya puasa, waktunya membayar zakat,
membayar zakat. Punya utang, ya, punya utang. Nah, orang yang sadar semacam ini, maka dia akan segera menunaikan utangnya, karena khawatir jangan-jangan sebelum utangnya selesai dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala amanat akan dilaksanakan dengan cepat, ibadah akan dilaksanakan dengan cepat, itu karena dia membayangkan seolah-olah besok akan mati. Nah, itu berdampak membangkitkan giroh kita dalam beribadah kepada Allah. Maka kata-kata perkataan sahabat ini sungguh suatu perkataan yang luar biasa. Jadi Allah tidak ngasih tahu, namun kita membayangkan jangan-jangan besok, maka serius kita beribadah, khusyuk kita beribadah. Nah, kemudian sebaliknya, ketika kita bersekolah, ketika kita bekerja, ketika kita berkreasi, ketika kita berinovasi dalam hidup ini, kita bayangkan seolah-olah kita itu masih lama hidupnya, ya, umur kita masih panjang. Kita berdoa kepada Allah supaya diberi umur panjang, maka kita optimis, kita bekerja, selesaikan pekerjaan kita, ya, kita mencari nafkah, ya, kita berinovasi, ya, kita berkarya dalam kehidupan ini, kita laksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, dan kita punya keyakinan kita akan hidup ini lama. Nah, jadi kita bisa seimbang hidup kita di dunia ini. Ya, ibadah kita oke, bagus, kemudian dunia kita, ya, aktivitas kita bagus. Nah, itu rahasianya kenapa Allah tidak memberitahu. Jadi kalau seandainya ini Allah sudah kabarkan kepada masing-masing orang yang hidup kapan dia akan mati. Ya. Si A matinya besok tanggal 5 Januari. Kemudian Ahmad, ya, meninggalnya besok tanggal 30 Januari. Maka kalau sudah diberitakan ini tentu akan muarak, ya. Masing-masing orang akan membuat undangan. Undangan apa? Undangan takziah. Ya, jadi yang mengundang takziah itu, ya, bisa yang bersangkutan sendiri. Jauh-jauh hari sebelum dia meninggal, dia undang dulu koleganya dimanapun. Tolong nanti diluangkan waktu dulu. Tanggal 30 Januari saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua sahabat-sahabat kumpul di rumah saya, jangan sampai ada acara. Batalkan semua acara, kumpul di rumah saya, sholatkan saya. Nah, itu yang terjadi ketika Allah kasih tahu waktunya. Namun ketika Allah tidak kasih tahu waktunya, ya, ketika orang itu sudah wafat, ketika orang itu sudah meninggal, baru diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Fulan bin Fulan, ya, Fulanah binti Fulanah, ya, pada tanggal sekian, akan dimakamkan jam sekian. Nah, itu ketika kematian telah datang dan dikabarkanlah kematian itu. Nah, itu hakikat tentang mengapa Allah tidak mengkabarkan kapan akan mati. Tapi itu adalah suatu keyakinan. Nah, itu adalah suatu kepastian. Maka marilah kita persiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga kita akan bisa menjumpainya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kematian ini akan menimpa segala yang hidup. Artinya kita manusia ini pasti akan mengalaminya. Tidak pandang dia punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, ya, punya ilmu apapun, semuanya akan mengalami kematian itu. Jadi hakikat dari kematian nanti akan kita lalui itu waktunya dirahasiakan, namun pasti terjadi. Kemudian dalam sebuah, ya, katakanlah riwayat, ya, yang saya jelaskan saja, ya, katakanlah konklusinya, kesimpulannya. Nah, ini nanti akan kita tuliskan, ya, terjemahan dari hadisnya melalui pada tulisan di sini. Nanti akan kita cantumkan hadisnya terkait dengan riwayat ini yang menjelaskan tentang kematian. Jadi di dalam riwayat itu dijelaskan begini, di bawah arsy, ya, di bawah arsy itu ada sebuah pohon, ya. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa di bawah arsy ini adalah ada sebuah pohon, namanya pohon kehidupan, pohon hayat.
pohon ini sangat rimbun sekali, memiliki daun sebanyak jumlah bilangan makhluk hidup di alam semesta ini, ya, manusia, jin, dan segala hewan yang ada di situ ada pada daun itu. Di dalam pada daun itu, pada tiap lembar daun itu dituliskan nama-nama makhluk Allah, ya, termasuk nama saya, nama saudaraku sekalian, semuanya tertulis di situ. Disebutkan dalam hadis itu bahwa ada waktunya, ya, kemudian daun itu, ya, gugur. Diceritakan bahwa 40 hari sebelum kematian tiba, daun itu telah jatuh. Dan malaikat Israel duduk, malaikat Israel, ya, berjalan berkeliling-keliling di bawah pohon itu, ya, melihat, ya, menjaga, ya, mana-mana ada daun yang jatuh. Begitu ada daun yang jatuh, diambillah oleh malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel akan membawa selembar daun itu yang bertuliskan nama seseorang yang dikehendaki oleh Allah akan kematiannya. Kemudian bawa daun itu untuk menjumpai orang yang sudah disebutkan. 40 hari sebelum kematian orang itu tiba, Allah sudah tuliskan kematian. Namun tidak ada yang tahu hanya malaikat Israel dan Allah sendiri. Ya, dari 40 hari sebelum kematian daun sudah jatuh. Nah, tiba waktunya hari kematiannya, malaikat Israel, ya, kemana-mana dengan daun itu, ya, menjumpai orang yang dimaksudkan oleh Allah. Maka ketika tiba waktunya, maka malaikat Israel cabut nyawa orang, bawa ke hadirat Allah SWT. Itulah kematian yang akan kita lalui. Dan kita tidak tahu apakah daun bertuliskan nama kita, apakah masih eksis di pohon hayat itu, ataukah sudah jatuh. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu dan itu suatu kepastian, maka marilah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita bersungguh-sungguh, kita memperbanyak zikrul maut, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa termotivasi untuk mempersiapkannya. Ketika Israel sudah mencabut nyawa kita, maka kemudian kita akan dimasukkan ke alam barzah. Kita akan dibawa ke alam barzah. Kemudian ketika itu, ya, kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir dan akan ditanya tentang amal, tentang siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita. Dan demikian itu tentang kematian yang nanti akan kita jumpai. Pada sesi berikutnya nanti kita akan bahas tentang kehidupan yang akan kita lalui, kehidupan yang kedua yang nanti akan kita jumpai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.